Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila Zihar dari program studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Ekonomi Mikro dengan judul Kondisi Daya Beli dan Stabilitas Harga Pangan Indonesia tahun 2026. Mari kita simak ulasannya sebagai berikut. Identifikasi isu terkini berdasarkan laporan media terkini dari Januari sampai dengan Februari 2026, inflasi pangan atau volatile food yaitu kenaikan harga beras dan minyak goreng akibat pergeseran musim tanam dan biaya logistik. Kemudian ada juga dari daya beli masyarakat. Penurunan konsumsi rumah tangga di kelas menengah akibat penyesuaian tarif PPN dan harga energi non-subsidi. Dan yang ketiga ada digitalisasi UMKM, tantangan adaptasi biaya operasional bagi pedagang pasar tradisional. Analisis ekonomi mikro atau teori penawaran dan permintaan. Kita dapat melihat isu harga pangan melalui kurva supply dan demand. Dari sisi penawaran atau S, terjadi pergeseran kurva penawaran ke kiri, S1 ke S2, karena kenaikan biaya input, pupuk atau transportasi. Kemudian dari sisi permintaan adalah permintaan pangan bersifat inelastis, yaitu L lebih besar dari 1. Meskipun harga naik, jumlah yang diminta tidak turun drastis karena merupakan kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, hasil kenaikan harga keseimbangan P yang signifikan di pasar. Analisis teori perilaku konsumen dan produsen. Efek pendapatan dan substitusi saat harga pangan pokok naik, real income, konsumennya turun. Konsumen beralih dari barang branded ke barang generik atau substitusi untuk menjaga utilitas. Dan biaya produksi UMKM. Kenaikan harga bahan baku meningkatkan marginal cost atau MC, prosedur produsen kecil. Banyak UMKM berada pada titik shutdown point jika harga jual tidak dinaikkan, namun menaikkan harga beresiko kehilangan pelanggan. Berikut adalah dampak terhadap pelaku ekonomi. Dari pelaku yaitu dampaknya mikro, sedangkan konsumen penurunan surplus konsumen, alokasi anggaran bergeser ke kebutuhan primer, mengorbankan tabungan. Dari sisi produsen atau UMKM, penurunan margin laba, risiko gulung tikar bagi produsen dengan struktur biaya yang tidak efisien. Dan yang terakhir bagi pemerintah, beban fiskal meningkat jika harus menambah bantuan sosial atau BLT atau melakukan interferensi operasional pasar. Solusi dan saran kebijakan menurut perspektif mikro yaitu untuk interferensi pasar yang terukur dengan melakukan ceiling price atau price ceiling, harga eceran tertinggi pada komoditas pokok untuk melindungi konsumen. Namun harus dibarengi subsidi input bagi petani agar produsen tetap untung. Dan yang kedua, untuk efisiensi rantai pasok dengan cara memotong jalur distribusi yang panjang atau asimetri informasi antara petani dan pasar retail melalui platform digital pemerintah. Dan yang ketiga, insentif pajak UMKM dengan memberikan relaksasi pajak bagi pelaku usaha mikro yang terdampak kenaikan biaya energi guna menjaga kurva penawaran tetap stabil. Kesimpulannya dan penutup yaitu ekonomi mikro Indonesia saat ini sedang diuji oleh stabilitas harga pangan dan daya beli. Dan yang kedua, diperlukan sinergi antara kebijakan harga yang pro rakyat dan perlindungan bagi keberlangsungan produsen UMKM. Sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.